Tanaman C4 seperti jagung memiliki keunggulan dibandingkan tanaman C3. Ketika tumbuh di habitat yang panas, jagung dapat mengurangi fotorespirasi tanpa mengurangi hasil fotosintesis karena memiliki anatomi khusus yang disebut dengan anatomi Kranz. Anatomi Kranz ditandai dengan ciri. Nah, teman-teman, kalau kalian masih ingat bahwa di bab metabolisme, nanti kalian bisa lihat lagi ya, ada yang namanya tipe-tipe fotosintesis. Nah, tipe-tipe fotosintesis itu ada 3, teman-teman. Yang satu ada yang namanya tipe C3, kemudian C4 sama CAM atau CAM. Nah, kalian kalau mau lebih lanjut, kalian bisa lihat di buku catatan kalian masing-masing. Di sini saya hanya akan mereview atau mengingat kembali contohnya. Yang C3 contohnya itu padi. Kemudian kedelai. Yang C4 itu ada jagung. Kemudian ada tebu. CAM itu contohnya kaktus. Tanaman yang hidup di tempat yang sangat panas dan kering ya, teman-teman. Nanas juga. Nah, seperti itu. Nah, di sini kasusnya adalah jagung. Berarti jagung itu tanaman C4. Tanaman C4 itu di sini dikatakan memiliki suatu anatomi daun yang khusus. Namanya anatomi Kranz. Nah, anatomi Kranz ini yang menyebabkan si tanaman jagung atau tanaman C4 itu lebih tahan hidup di tempat yang panas dan kering. Jadi, walaupun hidup di tempat yang panas, dia tidak mengurangi hasil fotosintesisnya karena memiliki anatomi Kranz. Nah, jadi anatomi Kranz itu yang seperti apa di struktur daunnya? Di sini saya akan menggambarkan struktur daunnya, teman-teman. Misalnya di sini biasanya daun bagian atasnya epidermis ya. Epidermis atas. Ini epidermis atas. Kemudian epidermis bawah. Sekarang terus ada ini ya, ada jaringan apa? Jaringan mesofil atau bunga karang dan jaringan tiang ya. Yang saya gambarkan ini jaringan tiangnya, teman-teman. Kenapa jaringan tiang? Karena dia sebetulnya bentuknya agak memanjang atau lonjong. Kalau di bawah berarti ini jaringan bunga karang atau jaringan spons biasanya kita ingatnya. Nah, di sini saya ganti warna. Ada yang namanya seludang berkas pembuluh. Berkas seludang pembuluh. Nah, di berkas seludang pembuluh itu di dalamnya ada xilem dan ada floem. Misalnya ini adalah floem yang kecil, kemudian yang besar ini adalah xilem, gitu teman-teman. Nah, kita ingat kembali di mana letak klorofil. Klorofil itu adanya di sel mesofil, baik di sini, di sel tiang atau palisade namanya, atau di bunga karang. Nah, kalau di tanaman C4 yang memiliki anatomi Kranz, ada satu tempat tambahan terletaknya klorofil, di mana di seludang berkas pembuluh. Berarti di sininya ada klorofilnya juga, teman-teman. Kalau di tanaman C4 yang memiliki anatomi Kranz. Jadi ciri-cirinya anatomi Kranz itu yang membedakan dengan daun tanaman lain adalah memiliki seludang berkas pembuluh yang ini. Ini adalah seludang berkas pembuluh yang berklorofil. Nah, begitu teman-teman. Harus diingat ya, anatomi Kranz itu adalah C4 dan memiliki seludang berkas pembuluh yang berklorofil. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang A, mesofil yang tebal. Salah. Tadi mesofil yang mana, teman-teman? Yang ini ya. Ini dan ini adalah mesofil. Yang B, jumlah stomata yang lebih banyak. Tidak juga, teman-teman. Kalau jumlah stomata itu tergantung dari spesies tumbuhannya. Misalnya, tumbuhan
Ficus atau beringin memiliki lebih banyak stomata dibandingkan tumbuhan jambu, misalnya ya itu. Bukan berdasarkan C3, C4 atau camnya. Nah, stomata itu biasanya di mana teman-teman? Stomata itu biasanya ada di sini. Misalnya ini sel penjaga dan ini adalah lubang stomatanya. Ini lubang stomatanya misalnya. Nah, sekarang yang C, jaringan berkas seludang pembuluh yang berklorofil. Bener ya? Berkas seludang pembuluhnya itu berklorofil yang ini teman-teman. Berarti yang C benar. Coba kita lihat dulu yang D sama yang E. Epidermis daun yang berklorofil. Kita lihat di sini adalah epidermis. Apakah epidermis itu berklorofil? Tidak ya teman-teman. Berarti salah. Yang E, jumlah kloroplas lebih banyak. Tidak juga teman-teman. Itu bukan karena jumlah kloroplas, tapi karena adanya kloroplas di seludang berkas pembuluh. Berarti jawab yang benar untuk soal yang ini adalah yang C. Nah, teman-teman mau mengingatkan bahwa belajar saja tidaklah cukup.